Makanya tanaman hias ini sangat cocok untuk bagi para pemula yang ingin mencoba menanam tanaman hias yang dijadikan sebagai penutup area lahan di depan rumah kita, guys. Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang apa? Yaitu ini dia, jenis-jenis tanaman hias penutup tanah. Nah, seperti teman-teman lihat, sekarang saya sedang berada di depan rumah guys. Dan ini adalah ada sebuah lahan tanah yang sangat indah guys, karena ditutupi oleh tumbuhan-tumbuhan yang berwarna hijau dan bunganya berwarna kuning. Nah, ini dia. Ini adalah tanaman kacang hias guys, atau nama ilmiahnya adalah Arachis pintoi. Nah, sebelum saya membahas lebih jauh lagi, kita bahas dulu yuk, yaitu jenis-jenis tanaman hias apa sih yang bisa dijadikan sebagai penutup lahan tanah di rumah kita. Nah, ini dia. Nah, tanaman-tanaman yang bisa dijadikan sebagai penutup lahan tanah yang pertama adalah ini dia, yaitu tanaman rumput Jepang. Nah, biasanya nih orang-orang menanam rumput Jepang ini di teras rumah ya, dimana biasanya di depan rumah ada sebidang lahan yang cukup besar. Lalu kita ingin menghiasnya dengan tanaman yang berwarna hijau, kita bisa menanamnya dengan tanaman rumput Jepang ini guys. Perawatan rumput Jepang ini lumayan agak ribet ya. Setiap sekitar 2 bulan sekali, tanaman rumput Jepang ini harus kita pangkas ya guys, yaitu menggunakan gunting rumput ataupun mesin pemotong rumput guys, agar rata dan cantik. Karena kalau kita biarkan rumput Jepang ini sampai panjang, itu kurang cantik ya, dan kurang estetika. Jadi kesannya akan seperti tanaman liar guys. Tanaman rumput Jepang ini juga harus kita siram tiap hari guys, karena kalau kita tidak siram, biasanya tanaman rumput Jepang ini akan mengering ya. Selain itu, rumput Jepang ini apabila sering terinjak oleh kaki, biasanya juga akan cepat mati ya, yaitu mengering dan akhirnya mati. Nah, sekarang kita lanjut untuk tanaman hias penutup lahan tanah yang kedua. Di urutan yang kedua ada tanaman rumput gajah mini ya guys. Nah, berbeda dari tanaman rumput Jepang, untuk tanaman rumput gajah mini dalam perawatannya itu lebih mudah ya guys, tidak seperti tanaman rumput Jepang guys. Dalam merawat tanaman hias rumput gajah mini, ini penyiramannya tidak perlu setiap hari ya, seperti halnya penyiraman pada tanaman rumput Jepang. Untuk penyiraman tanaman hias rumput gajah mini ini kita bisa menyiramnya seminggu 2 kali hingga 3 kali ya guys. Tidak perlu disiram tiap hari. Tanaman rumput gajah mini ini bisa tetap hidup dengan subur kok. Terus untuk perawatan selanjutnya, untuk tanaman hias rumput gajah mini ini tidak perlu yang namanya pemangkasan guys, seperti halnya perawatan pada tanaman rumput Jepang. Karena kenapa? Pertumbuhan pada tanaman rumput gajah mini ini tumbuhnya bukan ke atas ya, tapi lebih ke samping. Jadi tidak akan menimbulkan kesannya rimbun tidak terurus seperti halnya pada tanaman-tanaman rumput liar guys. Untuk tanaman rumput gajah mini ini juga tidak cepat gampang mati ya, walaupun sering terinjak oleh kaki. Tapi ya juga tidak sering diinjak ya setiap hari, seperti misalnya penanaman pada jalan setapak menuju ke ruang tamu guys. Nah, sekarang kita lanjut yang ketiga, yaitu jenis tanaman hias penutup lahan tanah adalah dari jenis tanaman kacang hias atau Arachis pintoi. Nah, ini dia tanamannya seperti di depan rumah saya ini ya guys. Cantik bukan? Tidak seperti halnya pada tanaman rumput gajah mini ataupun rumput Jepang. Tanaman kacang hias ini bisa berbunga loh guys, jadi akan semakin cantik. Bunganya berukuran kecil dan berwarna kuning. Pada saat musim kemarau, tanaman kacang hias ini akan mengeluarkan bunga secara serempak loh guys. Jadi kelihatannya kalau dilihat dari kejauhan itu akan berwarna kuning kemasan, menutupi seluruh area taman. Wow, cantik sekali. Tanaman kacang hias ini membutuhkan penyiraman seminggu minimal 2 kali ya guys. Kecuali pada saat musim hujan, ya tidak perlu kita siram. Kalau sesekali diinjak kaki, tidak akan mati kok. Pokoknya mudah deh dalam perawatannya. Makanya tanaman hias ini sangat cocok untuk bagi para pemula yang ingin mencoba menanam tanaman hias yang dijadikan sebagai penutup area lahan di depan rumah kita guys. Untuk pemupukannya gimana? Untuk pemupukannya kita bisa menyiramnya dengan pupuk organik cair ya guys, yaitu seminggu sekali. Misalnya disiram dengan air cucian beras atau dengan air cucian beras yang difermentasi dengan IM4 dan gula merah. Cara pembuatan pupuk organik cairnya bisa teman-teman tonton ya di video-video saya yang terdahulu. Dan kalau tidak mau capek, ya pesan aja sekarang juga pupuk organik cair channel Zamroni yang mengandung daun kelor yang sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman guys. Pesan sekarang juga di WA 0812 874 7041 atau di kolom deskripsi. Nah, udah banyak ya testimoninya, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini dia. Nah, itulah rekomendasi dari beberapa jenis tanaman hias yang bisa dijadikan sebagai penutup area lahan tanah guys. Misalnya di teras rumah kita.
Oke, semoga bermanfaat untuk video kali ini. Jangan lupa ya, subscribe dan tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video-video saya yang paling baru. Sampai ketemu ya di video saya yang selanjutnya. Dadah! Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.